Ya pasti sangat sedih sih ketika lihat sahabat sendiri itu ada masalah, apalagi masalah rumah tangga gitu. Cuma kan kemarin aku sempat mikir kan, ini paling kayak jujur aku mikirnya settingan karena kan memang lagi sinetron kan, lagi ada sinetron itu. Tapi ternyata setelah aku make sure ke Dahlia Poland, ternyata memang itu benar. Dahlia Poland bilang gini, "Kak, lu percaya kan sama gue, Kak? Lu tahu gue kan, gue nggak pernah bikin drama kayak begitu." Dia bilang gitu. Oh iya ya, berarti bener ya. Ya udah, kemarin gue cuma bilang sama Poland kayak, "Poland, lu semangat, ada apa-apa di Bali nanjau di sana, lu kabarin gua." Paling gue mentok bilang gitu, "Kalau lu ada apa-apa lu tinggal sama gue." Gue bilang gitu. Jadi gue sempat gitu ngomong. Tadi juga di kantor gue juga tadi ngomong kok, teleponan sama dia, gue video call sama dia lagi main sama anaknya. Gue juga sekali lagi bilang, "Lu ada apa-apa lu kabarin gua. Lu kalau misalnya yang namanya ibu sendiri anak 3 gitu kan, pasti kayak ya gue sih nggak masalah, orang di rumah gue juga tinggal sendiri gitu kan, ya kalaupun memang Poland membutuhkan gue ya silahkan gitu." Ya kita bisa kasih support sih sebagai orang luar ya gitu, sebagai walaupun kita dekat tapi kan kita juga harus ada jarak juga. Biarkan intern dulu lah yang membenarkan itu semua gitu. Poland kan memang jarang ke Jakarta, dia jarang, terus dia di Bali doang kan gitu. Nah, tapi untuk telepon komunikasi gue sering banget sama Poland, pokoknya sama Aliando, Prilly. Poland tuh termasuk gue termasuk banyak teleponan sama dia. Ya pokoknya sering lah gue berkomunikasi karena gue udah sangat tahu gitu. Apalagi waktu zaman gue sama Aliando Speak Up yang zaman dulu itu kan, ya kan, itu kan gue juga ngobrolnya sama Poland, kita bertiga gitu loh. Nah, sampai dia beli rumah, gue telepon dia, "Cie, beli rumah baru di Bali, kaya adek gue sekarang, ya ampun," gitu. "Apa sih lu, Kak?" gitu, paling gitu-gitu doang. Terus kayak anaknya udah 3, ngobrol-ngobrol aja gitu. Cuma kalau untuk perselingkuhan ini mungkin dia bukan seorang Poland namanya, kalau nggak yang udah keterlaluan banget sampai dia posting ke sosial media dan sampai ramai kayak gini tuh bukan Poland kalau memang tidak keterlaluan. Kalau masih santai-santai simpel-simpel mah dia nggak mau ambil pusing orangnya. Makanya tuh mungkin baru terkuak sekarang karena kemarin-kemarin dia nggak mau ambil pusing. Karena sekarang karena udah ada ininya, jadinya dia udah ada buktinya lah. Jadi sekarang dia malah lebih ke gitu. Mungkin lagi heboh-hebohnya ini kan baru-baru ini. Tapi kalau misalnya Dahlianya sendiri tuh sudah mencium bau itu gitu. Nah, cuma kan kemarin kenapa nggak speak up? Karena kan memang Poland tuh memang lagi mengumpulkan bukti dan lagi me-warning, ngerti nggak sih, kayak pasangan gue mencium aroma yang tidak sedap nih di rumah tangga gue. Jadi Poland mencoba untuk warning dulu gitu loh. Ketika warning sama si A sama si B udah, tapi masih terus-terusan, ya udah akhirnya bukti terjadi gitu. Dia hebat sih. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia kurus kering kayak begitu gara-gara dia anaknya udah 3 kali ya gitu. Karena orang di mana-mana kan cewek perempuan makin hamil, ya mohon maaf kadang-kadang kan makin gedong gitu kan. Tapi kalau dia enggak, mungkin karena itulah hebatnya dia gitu loh. Gue aja ya, ngerawat ponakan gue 1 biji aja itu gue udah stres, kepala gue mau pecah gitu loh. Apalagi dia gitu loh yang 3 anak bocah-bocah masih butuh tuntunan. Ya menurut gue sih dia hebat sih dengan posisi dia sekarang. Apalagi kita sama-sama tahu papanya juga udah nggak ada, udah meninggal gitu loh. Ya kasihan dan sedih gitu. Dahlia kan wanita batu, jadi dia tidak akan menangis sih kalau menurut gue. Jadi kayak ngobrol sama gue sehat-sehat, santai-santai aja gitu loh. Anaknya kan memang rebel, memang tomboy kan. Jadi kayak ya untungnya untungnya dia kayak gitu. Kalau dia nggak kayak gitu ya bisa jadi dia mungkin bisa stres, bisa kesel, bisa sedih terus. Tapi dia nggak. Oh tentu tidak, gue tidak akan menyuruh dia ke Jakarta. Karena kenapa? Bukan gara-gara stres sama Vandinya, stres sama kalian semuanya. Kalian semuanya akan mengejar Dahlia Poland gitu, dia makin pusing. Lu tau kan Poland kalau dikejar rame-rame dia stres gitu kan. Jadi gue selalu bilang, udah lu di Jakarta aja. Gue yang nyuruh dia lu di Bali aja. Gue selalu bilang, udah lu di Bali aja ya. Tuh banyak antek-antek nungguin lu nanti di bandara, gue bilang gitu. Jadi aku tahu berita aku hamil itu memang mengagetkan banyak orang dan ada pro dan kontra dari berita ini. Kok soal pernikahan gak mau di-up tapi soal kehamilan di-up?
Karena sebenarnya memang aku tuh nggak mau nge-up tentang kehamilan aku. Aku public figure, dan sooner or later berita tentang aku hamil ini bakal keluar sendiri. Dan aku bener-bener nggak mau berita aku hamil ini keluar dari mulut netizen. Kalian mau ngasih aku saran tuh boleh banget, tapi please kayak difilter omongannya. Kita tadi ada pemeriksaan 22 pertanyaan dan kita sudah mencoba mengklarifikasi semua apa yang dicoba ditanyakan oleh penyidik. Jadi klarifikasi terkait laporan ya, menangkut undang-undang ITE yang dilaporkan salah satu masyarakat. Ya, menyangkut itu penyebaran tindak pidana pornografi itu yang konten itu, hanya itu. Iya, pasti terganggu lah kan, pasti terganggu. Tapi ya Pak, itu sebagai warga negara kan harus kita layani apa yang perlu diklarifikasi, dan semua sudah kita jelaskan semua kepada penyidik tadi kaitannya dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor. Di mana yang kami laporkan terkait tentang beredarnya video syur yang mana patut diduga mirip atau identik dengan wajah beliau. Sedangkan video tersebut kan sudah sejak Desember 2022 menyebar kemana-mana dan mungkin banyak orang sudah tahu karena beberapa media online pun sudah memberitakan itu. Tapi kenapa Rezky Aditya sampai sekarang, yang pertama, kalau memang dia tidak punya niat, kenapa nggak merasa dirugikan lalu melapor ke polisi? Tapi sampai sejauh yang kami tahu dia kan tidak melapor ke polisi. Terus yang kedua, kenapa kalau memang itu seandainya bukan dia, kenapa sama sekali tidak memberikan klarifikasi atau pembelaan diri? Saya sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan pornografi dan porno aksi yang beredar di ruang publik khususnya di media sosial, ya bahwa ini adalah saya beranggap sangat berdampak negatif, ya sangat merugikan masyarakat terutama pada generasi muda dan adik-adik remaja. Bahwa kita ketahui bahwa anak-anak muda dan adik-adik remaja ini aktif dengan handphone, ya mereka sudah bermain dengan handphone, dengan internet. Maka kalau ada adegan video-video syur atau pornografi ini sangat merugikan, itu aja merugikan moral untuk mereka. Begitu kami laporkan kepada Polda Metro Jaya dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ya tentu yang pertama kita harus tahu apa sih sebenarnya motif dari tersebarnya ini, lalu sadar nggak Rezky Aditya bahwa video semacam itu sangat berdampak negatif bagi anak-anak dan remaja Indonesia yang kita tahu akses digital siswa-siswa Indonesia itu kan sudah sangat tinggi sekali, bahkan hampir semua orang itu punya HP. Jadi kalau seandainya diakses oleh anak-anak itu akan jadi sangat buruk, contoh sangat buruk bagi mereka gitu. Makanya bahkan itu kan sebenarnya kalau kita analisa sesuai dengan laporan LP ini kan pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang Pornografi itu kan ancaman hukumannya maksimal 12 tahun dan dendanya paling banyak 6 miliar. Jadi ini bukan dugaan tindak pidana yang main-main, ini sebenarnya mestinya dia segera untuk melapor ke polisi, karena kalau tidak ya tentu kan masyarakat jadi bertanya-tanya sebenarnya video ini asli atau enggak. Bahkan pakar telematika Abimanyu menyatakan itu bukan editan, itu memang identik dengan video dia. Tapi kenapa Rezky Aditya masih diam saja gitu? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.